Sebelum kita membaca Alkitab dan menghayatinya dalam kehidupan kita, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkanlah kami di pagi ini ya Tuhan, memakai waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya kami hendak membaca dan menghayati firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat Alkitab yang menjadi landasan bagi kita sesuai dengan Almanak HKBP Senin tanggal 29 Juli 2024, yaitu ditulis di dalam kitab Mazmur 97 ayatnya yang ke-10, dikatakan demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Sejak awal diciptakannya alam semesta oleh Tuhan, kita tahu bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi dunia ini adalah kebaikan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia katakan bahwa ciptaan itu baik. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala, Dia katakan bahwa ciptaan ini pun baik. Ketika Tuhan ciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, Dia juga mengatakan bahwa ini adalah ciptaan yang baik. Lebih istimewa lagi ketika Tuhan telah selesai menciptakan manusia, Dia mengatakan bahwa ciptaan ini sungguh amat baik. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan menghendaki alam semesta ini diisi dan dipenuhi oleh kebaikan. Tetapi kebaikan yang telah Tuhan tancapkan dalam dunia ini tampaknya mendapatkan tantangan. Kedatangan iblis ke dalam Taman Eden menjumpai Hawa dan Adam menjadi titik awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan pada saat buah pohon pengetahuan itu masuk ke dalam mulut Adam dan Hawa, disitulah kejahatan mulai masuk ke dalam semesta ini. Kalau kita coba melihat keadaan kehidupan kita di zaman ini, tampaknya kejahatan bukan lagi menjadi sesuatu yang mengagetkan. Bahkan kita sudah sampai kepada satu titik di mana kejahatan tidak lagi menjadi sesuatu yang memalukan. Coba kita cek di televisi kita masing-masing ataupun melalui kanal YouTube. Banyak sekali ditemukan bahwa pelaku kasus penggelapan uang masih bisa menunjukkan senyumnya dan tawanya di hadapan media. Bahkan ada satu tersangka kasus asusila, dia masih bisa menunjukkan wajah yang santai, tenang ketika ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, apa yang mau saya katakan melalui ini Bapak Ibu? Kejahatan nampaknya sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi kita di zaman ini. Dan ini adalah sebuah keadaan yang tidak boleh kita diamkan begitu saja. Kita mesti cemas bila mana umat manusia sudah lagi tidak memiliki kepedulian dan kepekaan pada isu-isu yang seperti ini. Ada satu ungkapan bijak mengatakan demikian. Kejahatan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi sebab orang baik mendiamkannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, di pihak manakah kita? Apakah kita melakukan kejahatan atau kita menjadi bagian yang mendiamkan kejahatan itu? Firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kita semua
supaya kita membenci kejahatan. Tanda dan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan yaitu dimulai dengan membenci tindak kejahatan. Kalau kita mencoba kembali mengingat khotbah 2 minggu yang lalu tentang Yohanes Pembaptis, kita akan melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah bukti dan tanda bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia tahu apa yang salah, dia tahu apa yang belok, dia tahu apa yang menyimpang. Maka dia memilih untuk tidak tinggal diam. Sekalipun Yohanes tahu bahwa ada konsekuensi yang ia tanggung akibat tindakannya, tetapi kecintaannya kepada Tuhan jauh lebih besar dibandingkan ketakutannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sejak mulanya Tuhan menghendaki supaya kebajikan dan cinta kasih memenuhi dunia ini. Jadi kehadiran kita semua di sini adalah salah satunya untuk memastikan supaya kebaikan itu senantiasa ada dan tetap eksis sampai pada kembalinya Yesus ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih setiamu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami dan telah mengetuk pintu hati kami. Begitu juga Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah melandaskan cinta kasih sejak awal semesta ini Engkau ciptakan. Itu sebabnya Engkau juga memanggil kami menjadi pelaku kebaikan dan membenci kejahatan di saat yang sama. Ya Tuhan, di dalam kelemahan kami mau datang kepadamu dan mengaku bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa. Dan bahkan kami menganggap dosa itu menjadi sebuah hal yang biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui sapaan-Mu yang telah sampai kepada kami pada pagi ini, kami mau menanamkan komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami ingin supaya kehidupan kami masing-masing menjadi pembawa kasih setia dan cinta Tuhan. Engkau sajalah Tuhan yang menjadi pembimbing dan penuntun di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.